Haleluya, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Dan ajar kami bersyukur selalu kepadamu dan tetap rendah hati. Oleh sebab itu, ajar lewat firman, dan kami mau menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Amin. Satu hal dalam kehidupan kita yang sepertinya simple, namun jikalau kita perhatikan sungguh-sungguh, itu butuh suatu pengorbanan dan kesungguhan yang luar biasa. Hal bersyukur. Oleh sebab itu malam ini saya akan sharing tentang bersyukur saja. Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Satu hal yang dilakukan oleh Salomo ketika dia hendak menjadi raja, dia minta hikmat. Saya bayangkan andai kata pada waktu itu dia menyadari bahwa hikmat itu adalah salah satu karunia dari Tuhan, maka dia harusnya memilih takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan menduakan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tentu tidak mungkin hatinya berpaling kepada ilah lain. Orang yang takut akan Tuhan tentu saja hatinya lebih berpaut kepada Tuhan daripada kepada istrinya. Apalagi Salomo kepada istri-istrinya dan gundik-gundiknya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bersyukur saja. Saudara, kita ini punya banyak alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Namun, kita harus tahu bahwa mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan mengeluh itu pun menambah masalah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mengeluh membuat masalah yang ada semakin bertambah berat. Dan kita juga belajar bahwa mengeluh bukan menguatkan iman dan semangat, namun mengeluh membuat iman dan semangat kita melemah. Daripada mengeluh, lebih baik bersyukur saja. Sepertinya simple, bersyukur saja. Namun, bersyukur saja adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Dua hal. Mengapa bersyukur, kemudian tetap rendah hati? Mengapa kita bersyukur? Bersyukur adalah percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, perhatikan. Efesus 5:20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bukan sebagian atau di saat-saat enak, tetapi ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi, bersyukur merupakan tanda orang yang hidupnya dipimpin Tuhan selalu. Orang yang bersyukur adalah orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan orang yang bersyukur tidak iri dengan kehidupan orang lain. Tidak iri dengan berkat yang dinikmati oleh orang lain. Tidak iri hati melihat kesuksesan orang lain. Setiap orang punya jalan kesuksesan masing-masing. Dan orang yang bersyukur tidak khawatir dengan kehidupannya, tidak khawatir dengan penghidupannya. Orang yang bersyukur bisa hidup dengan apa yang ada pada dirinya.
Orang yang menyadari dia bisa hidup dengan apa yang ada pada dirinya, dia sadar, dia tahu Tuhan pegang kontrol. Tuhan punya kuasa mengendalikan hari ini dan hari esok. Sekalipun kelihatannya Tuhan diam, tetapi Tuhan sebenarnya tidak pernah diam. Sebab Tuhan diam di hati saudara. Dia bergerak lewat hidup saudara. Oleh sebab itu, utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Dan lihat, pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur sebenarnya adalah wujud penyembahan kepada Tuhan dalam gaya hidup sehari-hari. Jadi, orang yang bersyukur sebenarnya sedang menyembah kepada Tuhan lewat kehidupannya sehari-hari. Sudahkah saudara bersyukur? Bersyukur saja. Yang kedua, tetap rendah hati. Dalam Efesus 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan hidup dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati pasti disayang Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku membenci orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh. Bahkan Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan pikirannya, kepandaiannya, hikmatnya sendiri. Mari kita dengan rendah hati setiap hari datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan berseru kepadanya, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Aku selalu butuh Tuhan. Pimpin langkahku, tuntun langkahku. Aku butuh hikmat-Mu. Hikmatku terbatas, tapi hikmat-Mu tidak terbatas. Simpel sekali doa kita. Saudara, orang yang rendah hati akan menikmati pintu berkat Tuhan terbuka. Jadi, orang yang sombong sebetulnya sedang menutup pintu berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Hidup, bergaul dengan orang lain dalam kerendahan hati. Percayalah, pintu-pintu berkat dari Tuhan terbuka, pintu-pintu pertolongan dari Tuhan terbuka, dan orang yang rendah hati sebetulnya sedang membuka pintu-pintu kesempatan. Oleh sebab itu, kalau kita bisa menolong orang lain, tolonglah. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi paling tidak kita bisa meringankan beban orang lain. Kita bisa menolong, membantu, mendukung, sekalipun kita diam-diam. Mari rendah hati, miliki gaya hidup yang sederhana, simple life. Dan saya percaya, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia bisa hidup dengan apa yang ada pada dirinya. Dia bisa bersyukur dan percaya diri dengan apa yang dia pakai, dia minum, dia pakai. Dan dia tinggal di mana, bukan soal. Yang paling penting, dia berkata, orang yang rendah hati berkata, bukan soal apa yang aku makan, minum, dan pakai, tapi yang terpenting adalah Tuhan tinggal dalam hatiku, Tuhan tinggal dalam hidupku. Saudara, tetaplah rendah hati dan bersyukur selalu. Mari kita berkata dalam diri kita, orang di sekitar kita, ketika sedang menghadapi jalan buntu, menghadapi persoalan, katakan, bersyukur saja. Tuhan pasti beri hikmat buatmu. Bersyukur saja, Tuhan beri kekuatan buatmu. Bersyukur saja, Tuhan berikan pertolongan buatmu. Bersyukur saja, lihat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dan ingat baik-baik, berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Berkat Tuhan selalu tepat waktu. Mari kita berdoa. Kami percaya,
saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang butuh hikmat Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh kekuatan Tuhan, butuh mujizat, kesembuhan, pemulihan, akan menikmatinya satu demi satu. Dan saat ini kami berdoa, kami minta kekuatan dari Tuhan, kami minta pertolongan dari Tuhan. Bukakan pintu-pintu yang tertutup buat kami, dan berikan jalan-jalan-Mu Tuhan, pimpin kami senantiasa. Hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, khususnya yang sedang sakit COVID-19, yang ada di rumah sakit maupun yang isoman, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Bagi yang sedang mengalami sakit lainnya, baik di kepala, di tubuhnya, jantung, paru-paru, ginjal, dan organ-organ lainnya, baik yang mengalami kanker, tumor, kami berdoa, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Lalu Pak, kami berdoa buat Bu Vivi yang ada di Al-Huda, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan semasa dia istirahat di rumah sakit Al-Huda Genteng. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang ujian. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, ketekunan, kesabaran di dalam mengerjakan tugas-tugas ujian mereka. Kami juga berdoa buat setiap anak Tuhan yang bekerja, mengumpulkan berkat dan membagi berkat, menyalurkan berkat. Tuhan menyediakan berkat khusus. Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan, dan Tuhan memberikan hikmat. Dan kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan malam ini kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan buat bangsa negeri Indonesia. Dan biarlah Indonesia sembuh, Indonesia pulih kembali. Dan malam ini kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Dan Kau tidak pernah terlambat atau berlambat-lambat dalam kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Malam ini ya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan Tuhan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap bersyukur dan selalu berkata buat diri kita sendiri dan orang lain, bersyukur saja. God bless you.